Masjid Jami merupakan salah satu masjid yang berada di Kalimantan Selatan. Masjid Jami yang sekarang berada di Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara. Secara geografis, letak Masjid Jami Sungai Jingah ini cukup strategis untuk tempat beribadah umat muslim dan kegiatan keagamaan. Tempatnya masjid ini berada di tengah-tengah keramaian kota Banjarmasin. Masjid Jami ini awalnya dibangun pada tahun 1195 Hijriah atau 1777 Masehi oleh Raja Tamjidillah yang merupakan salah satu raja kerajaan Islam Banjar. Lokasi awal masjid ini adalah di tepi Sungai Martapura. Namun, pada tahun 1352 Hijriah atau 1934 Masehi, masjid dipindahkan ke lokasi sekarang ini. Masjid Jami ini merupakan salah satu masjid kuno yang berada di Banjarmasin karena kekunoannya masih asli, yaitu meliputi atap, tiang, mihrab, dinding, dan ventilasi masjid ini. Selain nyaman, fasilitas di Masjid Jami ini juga mendukung sehingga banyak pengunjung yang lebih memilih melakukan kegiatan beribadah di masjid ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Radiansah. Tugas saya di sini adalah sebagai sekretaris Yayasan Al Jami Banjarmasin. Ini pertanyaan yang pertama, kapan Masjid Jami Sungai Jingah ini mulai berdirinya? Masjid Jami Sungai Jingah ini dulunya namanya adalah Masjid Jami Banjarmasin. Kenapa demikian? Karena Masjid Jami ini adalah masjid provinsi Kalimantan Selatan sebelum berdirinya Masjid Raya Sibil Muhtadin. Jadi semua kegiatan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan selalu dilaksanakan di sini. Karena masjid waktu itu baru ada Masjid Jami sama Masjid Sultan Suliansah. Nah, Masjid Jami ini pertama kali didirikan pada tahun 1777. Dia masjid tertua kedua di provinsi Kalimantan Selatan, yang lokasi pertama berdirinya adalah di tepian Sungai Martapura, kurang lebih 200 meter dari sini. Nah, karena tergerus oleh air, jadi takut nanti bangunan masjid itu jatuh ke sungai, gitu kan. Menghindari bahaya itu, lalu oleh tetuha pada waktu itu, tokoh masyarakat dan pemerintah sepakat dipindah ke lokasi yang ada sekarang ini. Nah, ke lokasi sekarang ini itu di tahun 1934 berpindah. Jadi di pendopo yang ini itu ada catatan sejarah tahunnya. Di sebelah sini tahun Hijriah, di sebelah kirinya tahun Masehi. Nah, jadi seperti itu kalau awal berdirinya tahun 1777. Yang kedua ini sejarah berdirinya. Ya. Yang tadi. Sejarah berdirinya masjid ini adalah masjid yang dibangun dengan swadaya masyarakat secara keseluruhan. Jadi warga Banjarmasin, penduduk Banjarmasin yang asli pada waktu itu, misalnya Sungai Jingah, Keramat, Kuin, terus daerah-daerah pinggiran sungai, kan bahari itu seperti itu. Transportasi semuanya pakai transportasi perahu, harus di tepi sungai. Jadi orang-orang yang berada di tepi sungai, penduduk asli Banjarmasin, bergotong royong membangun ini. Jadi dilaksanakan ini hampir, kalau ada upah tuh upah sangat rendah, karena secara keseluruhan gitu ya, mayoritas swadaya masyarakat, gotong royong. Jadi semua masyarakat mengambil pasir di Pulau Kembang, mengangkut kayu untuk bangunan, menembok, terus mengolah fondasi bangunan atas dan sebagainya. Itu tukang tuh memandu aja, yang bisa dikerjakan oleh masyarakat secara gotong royong dikerjakan secara gotong royong, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, adakah tokoh-tokoh yang memiliki peran dalam proses berdirinya Masjid Jami ini? Banyak tokohnya. Jadi ini dibangun zaman Belanda 1934 kan. Belanda pada waktu itu membentuk panitia, namanya Panitia 9. Saya tidak hafal, ada prasestinya. Jadi tokoh-tokoh agama terutama, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, itu yang menjadi tokoh-tokoh utama yang mempelopori kegiatan pendirian Masjid Jami ini. Kalau keberlangsungan berikutnya saya yang mengetahui
berikutnya itu tokoh-tokohnya besarnya adalah siapa, Kiai Haji Hanafi Gobet. Itu kan tokoh provinsi, tokoh nasional juga. Setelah itu berlanjut Kiai Haji Muhammad Kastelani, Kiai Haji Usman Abdullah, Kiai Haji Husin Naparin, termasuk Guru Juhdi, termasuk ulama-ulama lain yang ada di Kota Banjarmasin, termasuk pemerintah ya. Seperti itu yang kita ingat. Yang di atasnya ada panitia 9, ada prasastinya di Peimaman Masjid ada. Pertanyaan selanjutnya, Bang. Ya. Apa saja kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Jami ini selain untuk tempat beribadah? Kegiatan yang lain adalah kita sosial ekonomi sangat kuat di sini. Kita ada punya ambulan, punya tanah alkah, punya pemulasaran jenazah, punya pendidikan sekolah tinggi, punya TK Al-Quran, punya Taman Bustanul Atfal juga ada. Termasuk kegiatan-kegiatan lainnya, misalnya kita melaksanakan pengumpulan zakat berlangsung selama 1 tahun penuh, itu melalui UPJ namanya, unit pengumpul zakat. Terus Idul Fitri, pelaksanaan ibadah kurban. Lalu pertanyaan yang terakhir, berapa kali Masjid Jami ini mengalami renovasi? Renovasi yang saya ingat tuh ya sekitar 5 kali. Zaman Gubernur Sahril Darham, zaman Gubernur Hasan Aman, Gubernur Pak Sabir ini juga ada. Terus swadaya masjid bersama jemaah itu 2 kali. Dari pemerintah ada 3 kali itu. Bentuknya ada 5 kali. Interior maupun eksterior, baik ruangan induk, ruang dalam termasuk halaman. Dulu kan ini tidak seperti ini. Tahun 90-an ini masih ada pohon-pohon, kurang tertata halaman ini. Nah, setelah itu baru kita tata bersama pengurus, bersama jemaah, bersama masyarakat ya, hingga termasuk dukungan pemerintah sehingga bisa baik seperti sekarang.